Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Dan cak biasa pemirsa kaget di segmen ketiga atau segmen terakhir kita bakal informasi ke bahwa siapa yang kagetnya akan mendapat ke hadiah umroh di penghujung acara kita kaget mengenai Ramadan bulan Tarbiyah. Ya, silakan Tat. Ya, jadi Cak Didi alhamdulillah Tarbiyah ini merupakan pendidikan yang memang masuk include di dalam Ramadan. Jadi sesungguhnya kalau kita kutip dari surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini semua kita rata-rata hafal dan paham maknanya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, persoalannya adalah ketika diwajibkan berpuasa, endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, pertanyaan sederhananya, dari puluhan kali kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, apakah kita mendapatkan ketakwaan itu atau justru kita biasa-biasa saja? Nah, maka pada sore hari ini kita coba akan kaji tuntas bagaimana sebenarnya kita berpuasa di bulan Ramadan itu sehingga kita bisa mendapatkan la'allakum tattaqun. Yang pertama, jelas bahwa Ramadan ini sebagai tarbiyah ruhiyah. Jadi sebagai pendidikan spiritual, bagaimana di dalamnya memberikan motivasi yang luar biasa untuk kita berbuat dan berbuat. Yang kedua adalah tarbiyah jasadiyah, bagaimana memberikan pendidikan fisik yang luar biasa dari proses kita dari sahur sampai terakhir buka puasa. Dan juga ada tarbiyah akhlakiyah, artinya bagaimana pendidikan moral, etika ada di bulan Ramadan. Ada juga tarbiyah ijtimaiyah, ya ini pendidikan sosial di mana sangat berperan kita di puasa di bulan Ramadan ini memberikan sebuah pergerakan atau gerakan berbuat baik berupa zakat, berupa sedekah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tarbiyah tazkiyah, artinya pembersihan diri, pembersihan jiwa, introspeksi diri, muhasabah diri selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itu gambarannya, Cak Didi. Oke, ya Ustadz, Ramadan bulan Tarbiyah tadi sudah sedikit dijelaskan untuk Anten-Anten Nunggu Buko kita mukadimahnya di sore hari ini. Dan untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen nanya langsung silakan. Tema kita Ramadan bulan Tarbiyah di 380022. Sekali lagi 380022. Karena kita tahu nih untuk Tarbiyah itu artinya pendidikan. Betul, seperti untuk mencakup di bulan Ramadan ini Tat. Seperti apa Tat misalnya yang secara universal berarti melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk menjaga hawa nafsu dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan lagi Tat? Jadi Cak Didi, prioritas utama dari puasa di bulan Ramadan ini adalah tarbiyah ruhiyah. Memberikan pendidikan spiritual untuk kita agar kita betul-betul bisa dekat dengan Allah, kita bisa bersama Allah, kita bisa tahu apa sesungguhnya hakikat puasa itu, menahan lapar dan haus, dan apalagi di balik itu tergantung kepada keyakinan kita kepada Allah. Jadi artinya Cak Didi, mak manonian caro kita menemukan hakikat puasa di bulan Ramadan itu memberikan hazana ketenangan jiwa, ketenangan batin yang akan memberi motivasi kita untuk berbuat baik. Betul. Apakah momen yang tepat ini, Tat? Ya, benar. Di Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini betul-betul Allah mengganjarkan pahala yang luar biasa, sehingga akhirnya kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kita
berbuat amal soleh, kita berbagi dengan aspek apapun dari teori tarbiyah itu. Jadi baik itu tarbiyah akhlakiyah termasuk tarbiyah ijtimaiyah. Ya. Jadi pendidikan untuk kemasyarakatan. Jadi di dalam bulan Ramadan tuh ada sedekah nih, Ya. ada zakat nih, Betul. kan ada infak. Nah, ini momentum bagaimana kita bisa berbuat di bulan Ramadan itu untuk masyarakat lainnya. Jadi 5 tarbiyah di dalam bulan Ramadan itu akan memberikan sebuah inspirasi besar bagi kita untuk berubah dan berubah. Betul. Seperti itu, iya. Berubah dan berubah. Pengennya itu tadi, Tat. Pengennya kita selama bulan Ramadan tadi belajar dan belajar dan mengharapkan habis dari bulan Ramadan ini kita yang memang sudah terbiasa sudah apa yang sudah kita pelajari. Untuk tetap istiqomah itu seperti apa, Tat? Ya. Jadi al-imanu yazid wa yankus. Iman tuh naik turun. Ya. Kalaupun turun, Iman naik turun, Imron juga kadang naik turun juga, Tat. betul. Pendapatan juga kadang-kadang jadi. Bener. Nah, jadi artinya kalaupun kita naik, alhamdulillah setinggi-tingginya, kalaupun turun ya campaknya. Oke. Seperti itu. Nah, untuk memperkuat naik turunnya ini, maka tergantung kepada kita dewek, bagaimana manajemen diri, bagaimana mengembangkan potensi diri, Ya. bagaimana memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita, kelebihan kita untuk kontrol diri. Jadi seandainya memang posisi kita senang di dunia bisnis, Cak Didi kan, Duit banyak utang kate itu, Tat. Oh, iya. Iya. Cak mana itu? Iya. Pening enggak, Tat? sebenarnya tergantung bagaimana kita bersikap. Iya. Karena kalau teorinya itu al insanu lahu masail, setiap manusia itu pasti punya banyak masalah. Ya. Pernah disurvei Cak Didi. Jadi setiap manusia itu ternyata rata-rata akan berhadapan setiap harinya 9 masalah. Oke. Nah, yang menjadi masalah bukan banyaknya masalah. Iya. Yang jadi masalah mak mano kita bersikap terhadap masalah itu. Kalau tidak pacak bersikap, maka tadi iman turun. Iya. Pas lagi naik-naik, lesu, turun kita pasti. Nah, maka kita perlu tarbiyah ruhiyah itu. Jadi pendidikan spiritual, bagaimana kita bisa introspeksi diri, muhasabah diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Amal ke. Ya. Nah, ngamal ke nya banyak cara. Jadi kalau pacak Cak Didi, ngamal ke amalan-amalan itu kita catat di kertas. Jadi kalau di kamar aku tuh banyak tempelan. Oh iya. Jadi apakah bukan hari ini, nampel bolong tadi, bukan? Bukan. Oh bukan. Iya. Ku buat di kertas, ku tempel. Apakah hari ini saya sholat 5 waktu berjamaah? Oke. Ya tidak nilai. Apakah hari ini saya membaca Al-Quran? Ya tidak nilai. Apakah hari ini sedekah? Ya tidak nilai. Malam-malam ku mbek kertas tuh, ku ponten dewek Cak Didi. Oke. Iya. Apakah aku hari ini sholat 5 waktu? Oh iya 5 waktu nilainya 10. Apakah hari ini aku baca Quran? Oh iya 2 halaman, jadilah nilainya 6. Iya. Apakah hari ini sedekah? Jadilah 2000, nilainya 4. Kayak ke total. Jadi hari ini nilai aku misalnya 90. Ya. Besok harus 120. Besoknya lagi harus 200. Besoknya lagi harus 2,5. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan harus terukur. Itulah untuk menjaga kestabilan kita. Ngapo? Karena kalau tidak dituangkan di atas kertas tadi, tidak tahu gitu. Apakah hari kemarin lebih baik dari hari ini? Apakah hari esok lebih baik hari ini? Tidak tahu. Ya. Tapi dengan kertas itu selama 30 hari kita tahu nih. Oh ternyata kita sudah baca Quran sehari setengah juz misalnya. Berarti sebulan 15 juz. Oh berarti aku salat 5 waktu cuma sekali bolong ke masjid. Iya. Berarti wah bagus nilai aku. Oh aku sedekah ternyata tiap hari 5.000. Jadilah kali 30 lah tengah 2. Terukur. Nah jadi kalau kita betul-betul terukur Cak Didi, kita akan bisa mengukur standarisasi penilaian. Oke. Ibarat Cak Didi galak bisnis nih, kita sudah siap ke mak mano digital marketingnya, mak mano bisnis plannya, mak mano evaluasi marketing dan lain sebagainya. Yang penting omset tercapai tidak per hari sekian, per minggu sekian, per tahun sekian, per bulan sekian. Nah kalau tidak terukur dan tidak dituangkan di dalam sebuah grand design atau master of businessnya, maka ya kita
tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Betul. Nah, di bulan Ramadan juga seperti itu. Kalau kita ingin menjadikan bulan ini menjadi bulan tarbiyah, baik itu tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah jasadiyah, maka konseplah itu di atas kertas, tuangkan, print out, tempel di dinding kamar kita konten dewek. Sehingga akhirnya terukur apa yang kita gawe ke. Betul, karena ini momen Ramadan ini Pak Ustadz. Iya, Kita selama 1 bulan terus belajar. Iya. Sesuai dengan tema kita Ramadan bulan tarbiyah. Nah, bagi mereka yang lulus, maka mereka disebut sebagai seorang yang bertakwa. Iya. Benar, Tat? Betul. Iya. Jadi la'allakum tattaqun, ending dari ayat 183 ini, agar kamu bertakwa. Nah, masalahnya Cek Didi, anggaplah umur kita misalnya rata-rata 30 tahun. Iya. Akil balik 15 tahun. Umur kita Berarti Pak Ustadz sekarang Iya. 21 ya? aku 17. Oh, 17. Iya, berarti tua aku ya. Iya. Bermamang aku kan Cek Iya. Didi. Terus lanjut, Tat. Jadi kalau umur 30 berarti 15 tahun kita akil balik, 15 tahun diwajibkan puasa. Berarti kita sudah berpuasa 15 kali. Betul. Apakah kita sudah dapat takwa? Ya. Kalau umur kita 40 tahun berarti rata-rata bertemu dengan Ramadan 40 kali. Iya. Dan 40 kali kita berpuasa, apakah kita sudah dapat la'allakum tattaqun itu? Nah, untuk itu kita coba evaluasi. Sudah tidak kita dapat ketakwaan itu? Nah, tanda-tanda ketakwaan itu biasanya kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita walaupun sudah di luar bulan Ramadan nanti, tapi bulan Ramadan itu mewarnai 11 bulan lainnya. Seperti itu. Terus rezeki ngalir, Cak Didi. Karena Allah membukakan pintu rezeki bagi orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan manajemen yang luar biasa. Betul. Jadi 30 hari ini kalau di manage dengan bagus Cak Didi, wah luar biasa. Oke. Nah, berbicara soal karakter nih, Pak Ustadz. Karena kita tahu karakter dalam ilmu yang kita pelajari di sosiologi, karakter tidak bisa dirubah, hanya bisa ditekan. Yang mungkin tadi getah bahasa belajar tarbiyah di bulan Ramadan tidak jadi getah bahasa itu yang tadinya agak malas-malasan ngaji itu sekarang bulan Ramadan. Nah, untuk membiasakan itu Pak Ustadz, atau kita sedikit menekan karakter-karakter yang kurang bagus tadi dengan belajar di bulan Ramadan. Macam nih Pak Ustadz? Jadi kalau teori dalam Islam itu namanya ta'widul a'mal. Kalau teori bahasa dusun aku, the power of habits. Asli wong Inggris ternyata Ustaz. United States. Iya. Kalau aku nih RRC, Republik Rakyat Cina. Lanjutan. Iya. Jadi ternyata ala bisa karena biasa. Jadi kalaupun karakter kita awalnya suka dengan permen, tetapi ketika dibiasakan untuk tidak suka, maka peralihan itu akan terjadi. Betul. Jadi sama kayak misalnya pemain basket terhebat di dunia, misalnya Michael Jordan nih, dia melempar 10 kali lemparan, 10 kali masuk. Kenapa? Karena sudah 1 juta kali melempar. Artinya wajar, ya kan? Betul. Kenalan aku, kembaran aku Cak Didi. Jadi kalau ketemu jangan bingung. Iya. Kembaran aku Ronaldo namanya. Ronaldo balik kanci putih tukang orang. Nah, iya. Itu bukan. Bukan itu. Ronaldo yang bola tadi. Nah, bola tadi. Iya. Aku tanya dia dalam TV kan. Dodo ngapo ke paca hebat? Jawaban dia karena dia berlatih setiap hari minimal 6 jam. Jadi wajar kalau dia hebat. Artinya kalaupun karakter itu susah untuk diubah, tetapi dia paksakan 1 kali, 2 kali, 10 kali, 1000 kali, mungkin pada hitungan yang ke-2000 dia ada pergeseran perubahan. Betul. Seperti itu. Sama cak istilah gasacang. Wong kita basah matilah gancang. Iya. Nah, itu banyak. Banyak itu. Iya, wong lain apa namanya 1000, 2000, apa namanya itu celengan Jumat. Apa namanya dia tidak galak nyumbang seperti itu. Nah itu istilah wong gasacang kalau bahasa dusun kami itu. Betul. Iya.
Oke. Nah, untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko silakan yang pengen telepon di 380022 sekali lagi 380022 dan KG Pak Ustadz kita bakal nyiap kedua umroh gratis. Ini persembahan dari Haji Dedi Suparman CEO Holdi Angkasa Wisata. Syaratnya KG di segmen terakhir. Wah, Cak itu mudah-mudahan dengan adonyo iseng-iseng dengan melo isyarat yang bakal kita injuk tahu KG pacak berangkat umroh habis dari bulan Ramadan. Kalau pacak umrohnya di Ramadan nih, Ustadz, pahalanya luar biasa. Iya. Betul. Nah, Ustadz, kalau kita tahu misi Ramadan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Iya. Nah, untuk apakah karena memang pahalanya sangat berlipat-lipat ganda atau ini adalah momen Ramadan bulan tarbiyah itu cak mana Tat? Ya. Jadi karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial yang dijanjikan Allah kepada kita sebagai umat Islam dan khususnya orang-orang yang berpuasa dan melakukan amal-amalan soleh, maka Allah menjanjikan untuk menghapuskan dosa-dosanya galau-galau. Jadi artinya kalau Ramadan sebagai bulan ampunan, inilah momen kita yang selama ini mungkin banyak berbuat maksiat, yang mungkin ini galak budi ke wong, cak Didi, Ya, betul. yang mungkin galak bentak emaknya, ngatoi tetangga, ya kan, atau bahkan yang lebih parah mungkin ada yang homer, narkoba, berzina dan lain sebagainya. Maka momen di bulan Ramadan inilah tempat kita introspeksi diri, muhasabah diri, menyerahkan diri kepada Allah bahwa memang kita hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Allah bukakan pintu ampunan untuk kita. Seperti itu. Makanya cepat-cepatlah pemirsa Apal TV yang ada di rumah yang selama ini mungkin merasa aku ini diampun ya dosa aku. Kira-kira banyak nih yang dosa aku nih. Iya. Pokoknya sebesar dosa yang kita lakukan kecuali syirik kepada Allah, Allah akan ampuni. Betul. Jadi tidak usah takut, yakinlah Allah pemberi atau Allah yang maha pemberi ampunan untuk hamba-hambanya. Al-Ghafur, Allah memberikan ampunan kekuatan itu untuk kita. Jadi jangan pernah merasa teas tua, putus asa, seperti itu. Jangan merasa kecil hati. Nah, inilah momen. Begitu juga bulan ini bulan momen mak mano kita membuat start small untuk mulai bisnis. Lakukan amalan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, beri luang ke waktu minimal lah setengah jam untuk iktikaf di masjid. Baca ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Muni, yang maha pembuka rezeki, yang maha kaya dan mengayakan. Doa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku nak bisnis jualan pempek ya Allah. Aku punya produk pempek, aku sudah siap, rasanya lemak, aku sudah main di sosmed, aku mana digital marketing aku lah main dan lain sebagainya, ya Allah berkahi ya Allah. Nah, bulan Ramadan ini sempat ke paling tidak setengah jam. Seperti itu. Iya. Bukannya tadi nak ada panggilan umroh depan Ka'bah pulus. Oh, bukan. Yang cak viral itu ya. Viral itu. Iya. Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko di hari ini 3 Ramadan kita masih bersama Bapak Dr. Haji Riza Pahle PMA dengan tema Ramadan Bulan Tarbiyah 380022. Kita bakal tunggu untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema kita hari ini atau seputar Ramadan pada umumnya ya. Jangan kemana-mana, bakal balik lagi setelah kok ini. Baik, terima kasih pemirsa masih di Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini 3 Ramadan 1446 Hijriah bersama Bapak Dr. Haji Riza Pahle PMA dengan tema Ramadan Bulan Tarbiyah. Dan cak biasa pemirsa kita sudah buka telepon di 380022 sekali lagi 380022 untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar tema kita hari ini atau seputar bulan suci Ramadan dan sebagainya ya. Dan untuk acara kita ini disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, ada Aman
Amanda Brownies. Terima kasih untuk Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa 2, Ason Palembang, dan juga Salatin Hotel. Dan kage di segmen kita yang ketiga, kage Cik Didi bakal tahu informasi apa baik untuk pemirsa yang pengen meloi kuis dengan hadiah 2 umroh secara gratis yang dipersembahkan oleh Bapak Haji Dedi Suparman selaku CEO Holiday Angkasa Wisata dengan syarat-syaratnya kaget. Siapa tahu kita dipanggil 2025 nih oleh Allah, diundang untuk berangkat umroh secara gratis. Amin. Banyak jalan, Ustaz. Siap. Bener tak? Iya. Iya. Nah, Ustaz, puasa, kita tahu puasa itu kita ngembangkan kecerdasan emosi. Ya, sesuai dengan hakikat puasa adalah menahan diri, menahan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu. Betul. Nah, puasa mendidik manusia agar melakukan pengendalian diri dan juga pengaturan diri. Nah, cak mana lah, apa mungkin ada amalan-amalan apa atau apa yang mesti kita lakukan. Semoga apa yang sudah kita didik selama 1 bulan ini terbiasa selepas bulan suci Ramadan. Zaman itu, Tat. Jadi banyak amalan dalam manajemen diri di bulan Ramadan. Kalau yang wajib tetap harus kita lakukan, baik itu puasa, sholat, dan lain sebagainya, termasuk juga zakat. Tapi yang menunjang kekuatan amalan wajib itu banyak sekali amalan-amalan sunnah, Cak Didi. Jadi di antaranya adalah aktsiru as-shadaqah. Kita memperbanyak sedekah, karena dengan sedekah inilah yang tadinya sempit akan jadi lebar, yang tadinya kurang besar jadi besar, seperti itu. Yang tadinya rezekinya terbatas, ini justru meluas. Karena janji Allah, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, Allah akan menggantikan 700 kali lipat. Wow. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi amalkan amalan-amalan sedekah ini, maka insya Allah hasilnya akan luar biasa. Nah, tapi Cak Didi banyak nian, uang nih nyangko sedekah itu harus dengan duit, tidak. Jadi kalau kita udah pacak dengan duit, sedekah dengan apa potensi di dalam diri, Cak itu. Jadi misalnya kita pacak ngaji, ajarkan budak kecil, anak yatim sikok ngaji selama bulan Ramadan, itu juga sedekah. Kalau kita pacak matematika, cari anak yatim sikok, ajar ke dia matematika. Ini juga sedekah. Kalau dia pacak bahasa Inggris, ajar ke dia bahasa Inggris, itu juga sedekah. Jadi artinya sedekah tidak harus dengan duit, tapi sedekah juga bisa dengan apa potensi di dalam diri kita, bahkan kita apa. Maka inilah yang kita coba berikan untuk orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Nah, yang paling terpenting itu, Cak Didi, coba kita pilah. Kalau zakat itu ada 8 asnaf, fakir, miskin sampai terakhir. Nah, kita coba cari nian mak mano caronya orang yang kita sedekahkan itu tepat sasaran. Jadi betul-betul tepat sasaran, karena banyak nian kita nih sedekah tapi tidak tepat sasaran. Yang penting ngenjuk selesai, seperti itu. Kadang-kadang apalagi kalau dari hari Jumat itu, dari Masjid Taqwa, Rifai sampai Sudirman, banyak nian wong sengaja duduk pakai gerobak dan sebagainya. Nah, kita merasa kasihan, kita sedekah. Padahal sesungguhnya manajemen sedekah itu ada konsepnya. Jadi lebih baik kita bersedekah dengan orang-orang di sekitar kita yang memang tidak mampu. Yang uji Ustadz tadi bilang tepat sasaran. Tepat sasaran. Itu. Yang kedua juga, takutnya kita tuh timbulnya udah ikhlas. Acting dia nih, cak bawa karung. Itu tadi Pak Ustadz, benar. Betul. Nah, misalnya kita nak sedekah, ini anak yatim, biaya sekolahnya anggaplah 50.000 per bulan. Nah, kita lebih baik, kebetulan ada duit 100.000 per bulan, berarti 2 anak yang bisa kita sekolahkan. Kita ada lebih 4 orang, berarti 200.000. Artinya ada 4 anak yang bisa kita sekolahkan per bulan. Jadi tepat. Kalaupun kita udah galak biaya sekolahnya, tiap bulan kita beli ke bukunya, kita beli ke penanya, seperti itu. Jadi kalau seandainya wong sepelembang anget ini, anggaplah ada
10.000 wae Ya. punya anak asuh 50 wong, berarti ada 50.000 anak yatim, anak tidak mampu terselamatkan. Betul. Karena dibiayai sekolahnya. Iya. Tidak ada nunggu pemerintah nian. Iya, betul. Program Jadi, sekolah gratis. Iya, benar. Betul. Betul. Nah, tapi itu tadi kadang kita ini di momen puasa inilah Iya. yang untuk melatih kita tadi yang gemar bersedekah. Iya. Betul, atau juga gemar melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Benar dah Ustaz? Betul. Betul. Ya, silakan pemirsa yang nak pengen telepon masih bersama Ustadz Haji Riza Pahlevi. Ini momen yang sangat luar biasa sekali kita bertemu sama Ustadz kita dengan tema Ramadan bulan Tarbiyah. Tentunya di hari ini di 3 Ramadan 1446 Hijriah. Telepon di 380022. Nah Ustadz, selain kita Ustadz dakwah syiar ke mana-mana, kegiatan kita apa nih Tad? Di apa PNS, dosen atau apa? Ya, Atau punya jembatan Ampera Ustadz ini? Kebetulan sehari-hari jadi kepala dinas. Oh, kepala dinas? Kepala dinas di pemerintah kota. Oke. Iya. Jadi sehari-hari di sana dan sekaligus dosen di UIN dan Fatah. Wah, ya ngapalah nama Riza Pahlevi itu selalu kepala dinas, pejabat lah istilahnya. Iya. Nama adalah doa. Betul. Iya, nama Cik Didi ini nama aslinya tahu ada Ustaz siapa? Iya. Muhammad Rasidi Mulyawan. Wow. Nama radionya Didi Faldi. Oh. Nah itu. Ujung Didi Faldi itu hoki juga, Tat. Hoki ya. Ya makanya WO aku besar juga. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu tadi Tat, kalau di bulan Ramadan bulan Tarbiyah itu pernah aku baca juga ada apa namanya misi yang kedua di bulan Ramadan itu ada puasa mendidik kejujuran. Nah, cak mana itu Tat? Ya. Jadi kalau bahasa kita waktu kecil-kecil, Ya. kalau puasa berarti tidak minum, tidak makan. Ya. Nah, paling tidak Cik Didi dengan kita tidak makan, tidak minum, walaupun tidak dijingok siapapun, tapi karena dijingok Allah, itu melatih kejujuran bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum, walaupun tidak katik uang, kita tetap tidak makan, tidak minum. Betul. Jadi kejujuran yang sederhana cak itu. Sudah itu ketika kita di bulan Ramadan ini kadang-kadang walaupun ucak-ucak di kantor di mana ada be omongan nggak tuh puasa. Iya. Jadi pas oh iya ya kita puasa. Iya. Kalau mak ini, aku udah galak. Seakan-akan kalau tidak puasa boleh kan seperti itu. Tapi sesungguhnya makna di balik itu yang tersirat bahwa kita untuk berlatih kejujuran di bulan Ramadan seperti itu. Itu tadi ya dengan terbiasa seminggu 2 minggu minggu keempat akhirnya kaget setelah Ramadan kita terbiasa. Itu tadi ada juga ada kumur-kumur pacak batal juga katanya tadi kalau kumur-kumurnya dengan pindang tadi. Itu tidak boleh ya Tat. Baik, silakan pemirsa yang pengen telepon, yang pengen nanya-nanya seputar tema kita ngomongin masalah bulan Tarbiyah di bulan suci Ramadan ini pemirsa 380022 sekali lagi 380022. Nah, kalau untuk ini secara tadi kita ngebahas soal pada umumnya Tat. Belajar dan apapun hal yang kita pelajari di bulan suci Ramadan ini untuk membekali kita supaya setelah Ramadan kita kembali ya itu tadi ke jalan yang benar, lulus dengan apa yang sudah kita digembleng selama bulan Ramadan. Nah, untuk anak-anak dewek nih Tat, cak mana Tat? Dimulai dari cak mana Tat? Misalnya kesempatan di bulan Ramadan. Sasikoknya misalnya puasa kalau dapat puasa sehari dapat 5.000. Nah, apakah itu sah-sah betat dengan iming-iming seperti itu? Ya. Jadi kalau kita mengkaji konteksnya fikih memang tidak ada kaitan sama sekali. Tapi kalau untuk motivasi sah-sah baik. Jadi termotivasi, kalau misalnya full 30 hari dibeli ke tablet misalnya. Betul. Atau dibelikan apa. Nah, itu sah-sah baik untuk motivasi. Tetapi tetap yang harus kita camkan bahwa anak itu berpuasa memang karena Allah. Jadi walaupun ada hadiah, tapi tetap kita luruskan pemikirannya bahwa tetap bahwa kita
berpuasa ini semata-mata karena Allah. Maka kita ajar ke dia doa nawaitu saumal ghadin seperti itu sampai habis. Nah, artinya kita ajarkan juga. Jadi mereka tahu. Tapi alhamdulillah Cak Didi, aku pantau-pantau ya. Itu banyak sekarang ini anak-anak kelas 1 SD, bahkan ada yang TK sudah full 30 hari. Iya. Bahwa itu memang luar biasa. Jadi ada sebuah pergeseran di masyarakat kita bahwa mereka punya keyakinan bahwa anak-anak itu bisa puasa bisa sampai habis seperti itu. Kalau kita dulu kan waktu kecil-kecil, apalagi umuran aku yang tua ini kan, kalau jadi ini masih muda. Iya. Itu ada puasa setengah Nah, hari. tadi katanya umurnya 21. Ya mana benar? 48. 48. Betul beda zamannya Tat. beda zaman, Tapi kalau kita jingo di generasi Gen Z sekarang Tat, Iya, betul. mereka dengan lantangnya pamer idak puasa. Iya, Mereka ngerokok di pinggir jalan dan lain sebagainya. Iya. Generasi Gen Z beda dengan generasi milenial. Iya. Tanggapannya cak mana Tat? Iya, jadi inilah persoalan kami, kebetulan kita ketua MUI Kota Palembang. Ya. Jadi memang realitas di masyarakat ini menjadi style. Kalau seandainya mereka tidak puasa, Ya. mereka kebut-kebutan, Betul. mereka melakukan hal-hal yang dianggap ini sebuah sesuatu yang diferensiasi dibanding yang lain. Itu bahkan mereka berani masuk ke sosmed seperti Ya. itu. Nah, ini jadi persoalan. Nah, makanya memang tugas kita sebagai MUI dan para ustadz di Kota Palembang untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas anak dengan cara memberikan materi-materi yang kekinian, Ya. sesuai kebutuhan anak Gen Z sekarang. Betul. Itu. Apakah itu lepas kontrol dari pendidikan orang tua, Tat? Kok sekarang generasi Gen Z ya seperti itu, Tat? Iya, jadi memang pergeseran peradaban walaupun waktunya sangat sedikit. Jadi mungkin dulu tidak terlalu banyak media, khususnya internet, sehingga tidak fokus kepada persoalan-persoalan media. Ya. Tetapi ketika masuk ke dalam dunia saat ini, mau tidak mau kita harus bersikap, kita harus hadapi, kita hayati, kita nikmati yang apa yang ada di depan mata. Tinggal mana kita mengkontrol anak-anak kita, seperti itu. Oke. Susah-susah Betul. mudah soalnya. Karena apalagi Tat misalnya di kegiatan belajar mengajar juga kan sedikit dikurangi. Iya. Makanya ini momentum yang sangat luar biasa sekali, Ramadan bulan tarbiyah, untuk banyak hikmah pendidikan di diri sendiri dengan berpuasa, yaitu menahan salah satunya tadi hawa nafsu dan lain sebagainya. Baik, kita terima penelpon di 380022. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama siapa, Cek? Di mana? Dengan Bapak Sumrowi, Pak, di Ogan Ilir. Oke, diulangi Pak apa? Sumrowi. Oke, silakan Pak Rowi. Lah buka belum? Belum buku, Pak. Oh, belum. Oh, sama jam OI dengan kita sama Iya. Iya. Bio Bapak Reza. Oke, silakan Pak. Kami ini nak nanya di Pak, kebetulan kami ini lah sahabat keluarga. Jadi di dusun ini ya kan setiap hari membutuhkan untuk berbuka. Jadi kadang puasa tuh puasa, tapi seringlah tidak sholat karena sering sibuk mencari duit. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Oke, bisa diulangi? Jadi pertanyaannya Ustaz, ini untuk puasa. Oke. Jadi puasa banyak tidak sholatnya dikatakan yang mencari duit dari subuh kali maghrib. Oke, jelas dah, Tat? Tapi tidak sholat. Iya. Iya. Salah satunya, Tat. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Oke, mangke terima kasih yang ada di Ogan Ilir, Pak Rowi. Yo, jadi Pak Rowi ini memang ada di mana tradisi di OI mungkin ya. Karena Betul. memang aku juga doang OI-nya kan.
Mereka ini ada macam-macam. Ya. Ada yang dionyo puasa, ya, tapi tidak sholat. Oke. Ada yang dionyo tidak puasa tapi melok sholat Idul Fitri bae. Oh iya. Karena mereka harus nyadap karet. Betul. Mereka harus begawi, itu kan. Baik, kita angkat telepon lagi, Ustadz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Halo. Halo, Ya, sama siapa? dengan Bapak Syafi'i. Safi'i di mana Pak Safi'i? Kita di Palembang, Kertapati. Oke. Kertapati. Silakan. Tanya sama Pak Riza, silakan sama Pak Ustadz kita. Nanya apa? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Ya, nanya apa? Nanya jam buka. Masih tangi, sejam lagi. Ustaz, bagaimana cara kita bersedekah, menata hati kita ini supaya selalu ikhlas, Oke. supaya hati kita ini tetap ikhlas, menata hati kita ini tetap cuma ikhlasan. Baik. Oke, ada lagi? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Ya Pak. Langsung kita jawab Tat. Yang pertama tadi Tat, nyambung. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ya. Jadi kalau kita puasa itu wajib masuk dalam rukun 5. Sudah itu sholat juga wajib. Ya. Jadi tetap rukun Islam itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau dia puasa tidak sholat percuma. Dia sholat tapi tidak puasa juga percuma. Jadi seluruhnya harus wajib dilakukan. Oke. Kalaupun dia puasa, sholat dia bingung, pakaian kotor dan lain sebagainya, itu ada kajian fikih. Jadi tanah ataupun dia keringetan itu bukan masuk dalam najis. Oke. Kalaupun najis yang mukhaffafah ringan, artinya diperbolehkan. Kecuali kalau terlihat wujud fisik najis itu seperti itu. Jadi kalau dia di kebun, dia puasa, istirahat di kebun itulah, sholat di situ, ngambil wudhu di sungai atau dan lain sebagainya. Nah itu laku ke jadi Pak Rawi tadi. Nah kalau yang ikhlas dalam bersedekah, memang ini susah-susah mudah seperti itu. Tapi kalau terbiasa kita dengan bersedekah, dengan memaksakan diri tanda petik untuk ikhlas, maka yakinlah nanti suatu saat akan terbiasa. Nah polanya sederhana. Jadi bersedekahlah dengan orang yang betul-betul saro. Jadi akan muncul rasa iba di dalam hati dan akhirnya kita galak ngenjuk karena merasa terhibah. Karena manusia ini pasti punya rasa psikis yang betul-betul luar biasa ketika melihat sesuatu yang memang tidak layak dijingoknya. Itu dia biasa makan ayam, tahu-tahu jingok makan dedak misalnya. Kan kalau di dusun tuh kan banyak itu dedak-dedak bekasnya punya penggiling padi, beras-beras yang itu disapu, ditampi lagi. Nah itu namanya dedak gitu. Aduh mas yang makan cek itu. Nah pas kalau cek di jingok itu pasti iba hatinya. Ya sudah nah beli karung sekarung beras ya kan. Daripada kamu ngumpuli cek itu. Nah artinya muncul keikhlasan itu ketika melihat realitas perbedaan. Apa yang sehari-hari kita gawe ke dan apa yang sehari-hari dilakukan oleh orang yang akan kita Oke, itu pertama Ustadz, ikhlas. Tapi takutnya kita tuh timbul ada rasa tidak ikhlas ketika orang yang kita bantu ini tadi, kita dengan ikhlas, kita iba, dia berterima kasih, pas besok-besoknya lupa minta bantuan lagi, kayak jadi suatu kewajiban. Betul. Nah, cak mana tadi itu? Iya, banyak yang itu terjadi Jadi banyak orang yang sudah kita bantu, kita ikhlas, terus pas dia akhirnya minta bantu lagi, kita bantu, pas yang ketiga tidak kita bantu, dia berutuan. Nah itu dia. Dia ngelupa ke bantuan pertama dan bantuan kedua kita. Iya betul. Dia yang dijingoknya, yang bantuan ketiga yang kita tidak bisa bantu. Betul. Nah itu, nah inilah sifat manusia.
Maka ketika berhadapan dengan wong yang cak ini, diam ke bae Cak Didi. Iya. Jangan baperan gitu. Iya, kita melok baper. Pokoknya dengan baper tadi kita akhirnya udah ikhlas. Udah ikhlas. Iya. Hilang pahala yang pertama kedua Iya, tadi. Tat. betul. Betul. Baik, Tat, kita bakal balik lagi pemirsa. Cak biasa kita bakal ada di segmen ketiga untuk anten-anten nunggu buka kita hari ini, tentunya disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tan Im, Putri Pinamasa 2, Ason Palembang, dan Salatin Hotel. Segmen ketiga bakal balik lagi setelah Siko ini, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Anten-Anten Nunggu Buko di segmen ketiga kita untuk acara hari ini. Cak biasa pemirsa setiap sore menjelang beduk dan azan maghrib di bulan suci Ramadan pasti kita ketemu di Anten-Anten Nunggu Buko menghadirkan narasumber dengan tema-tema yang lain setiap hari jo. Terima kasih untuk Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tan Im, ada Putri Pinamasa, Ason Palembang, dan Salatin. Dan jangan lupa juga pemirsa, kita bakal cari duo pemenang. Ini untuk duo umroh gratis persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman selaku CEO Holiday Angkasa Wisata. Dan ini dia untuk syarat-syaratnya. Jadi jangan lupa dicatat biar perlu direkam pemirsa, kirim fotokopi KTP dan nomor HP yang pastinya bisa kita bakal hubungi, serta yang paling penting adalah foto selfie lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko, dan juga print bukti screenshot dengan memfollow akun media sosial Pal TV dan juga Holiday Angkasa Wisata dengan Instagram yaitu @officialpaltv, YouTube kita ada official Pal TV, Facebook Pal TV memang punya kita, serta ada juga Instagram dan juga Facebook Holiday Angkasa Wisata atau juga @dedi.suparman, dan tentunya wajib segala-galanya itu di follow ya. Dan masukkan ke dalam amplop lalu kirim ke Pal TV pemirsa di Jalan Angkatan 45, kirim sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan, dan yang pasti pajak bakal ditanggung oleh pemenang. Dan untuk pemirsa yang kemarin sudah ngirim ke atau siap-siap untuk masuk ke di dalam amplop di Ramadan yang pertama atau juga kedua atau juga hari ini, amplop sudah bisa kami terima. Mudah-mudahan kaget di akhir Ramadan kita akan cari siapa yang beruntung untuk mendapatkan yang namanya umroh untuk dua pemenang secara gratis, yaitu persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman selaku CEO Holiday Angkasa Wisata. Ya itu tadi. Mau umroh gratis kan? Iya, umroh gratis di nyudut saku. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kalau memang panggilan dapat rezeki, itu. Apa nak umroh bersepeda tat? Apa jalan kaki yang lagi tren sekarang? Lagi tren sekarang. Iya. Apa nak kita coba tat? Sekaligus live depan Ka'bah fulus gitu. Fulus. Luar biasa ya. Itu tadi di mana ada kemauan tat. Ya, mudah-mudahan ada jalan ya. Ada jalan, benar. Baik. Nah, di segmen terakhir kita pemirsa untuk bulan Ramadan, maksudnya Ramadan bulan Tarbiyah bersama Dr. Haji Riza Pahlavi MA, dan kita sudah di segmen terakhir ini. Pak Ustadz, silakan kesimpulannya Pak Ustadz. Ya. Ya. Terima kasih Cak Didi. Jadi pemirsa Pal TV yang berbahagia, kalau kita hitung matematis, satu hari itu ada 24 jam. 1 jam 60 menit. Allah sama memberikan waktu kepada kita semua. Kalau kita hitung, anggaplah satu hari 8 jam kita tidur, 16 jam posisi bangun. Artinya dalam 30 hari Ramadan, 10 hari kita bakalan tidur, 20 hari kita bakalan bangun. Pertanyaan sederhana, apa yang nak kita gawe ke dalam 20 hari itu? Karena 20 hari inilah yang menentukan kita mendapatkan la'alakum tatakun atau tidak. Jadi dalam satu hari 24 jam itu berapa amalan yang bisa kita gawe ke? Kita petake, kita hitung, dan kita tuangkan di atas kertas. Jadi kalau hari ini, hari pertama Ramadan, kita pacak 30 amalan, hari kedua harus 40 halaman amalan, hari ketiga kita bisa 50, sampai terakhir mungkin kita sudah ribuan amalan pada 30 hari terakhir di bulan Ramadan. Tuangkan konsep ini, tuangkan amalan ini di atas kertas, maka nanti pas akhir Ramadan be the winner.
kita menjadi pemenang, kita menjadi orang yang prestatif keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang seperti kupu-kupu bersayap indah karena keluar dari kepompong Ramadan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita, be the best, be different, and be the first. Jadilah yang terbaik, jadilah yang berbeda, dan jadilah yang pertama. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka suatu saat ia akan memetik hasil dari tanamannya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kesuksesan tanpa proses bersusah payah terlebih dahulu. Berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati baik. Itulah kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Ini caknya banyak kiasan-kiasan ini tadi. Kukira tadi tuh hemat pangkal kaya tadi tuh. Malu bertanya sesat di jalan. Luar biasa. Kalimat terakhir tadi apa Ustadz Kucu? Luar biasa sekali. Mungkin pacak dicatat oleh pemirsa kita. Jadi berani hidup tak takut mati. Tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati baik. Oh, bukan dia mati asal top. Atau Cak Ujuwo Makassar tuh biar mati daripada gengsi. Wah. Pacak nih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ustadz kita Dr. Haji Riza Pahlavi MA dengan tema Ramadan Bulan Tarbiyah. Insya Allah kita ketemu dengan bulan-bulan berikutnya. Amin. Bukan di bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, tapi setelah lepas dari Ramadan itu terus kita belajar dan belajar Pak Ustadz. Itu tadi ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan Ustadz. Dan tentunya dengan tema-tema yang lain. Dan Cak biasa pemirsa di penghujung acara ini untuk anten-anten nunggu buko, jadi kembali informasikan bahwa nah siapa tahu keluarga Pak Ustadz atau siapapun yang nak melok kuis kita, karena ini berhadiah untuk 2 pemenang umroh gratis Pak Ustadz. Oh luar biasa, umroh gratis. Mungkin hotelnya buka pintu langsung ini pelataran, atau pelataran 339 atau buka kamar langsung pelataran di Masjidil Haram. Luar biasa. Mana pun ini gratis. Nah ini syarat-syaratnya Pak Ustadz. Ini Cek Didi Injo tahu lagi ke pemirsa, jangan lupa untuk 2 umroh gratis persembahan dari Haji Dedi Suparman selaku CEO Holiday Angkasa Wisata dengan syarat-syaratnya. Jangan lupa ini dicatat ya, kirim ke fotokopi KTP dan nomor handphone yang pasti yang pacak kita hubungi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa serta ke foto selfie lagi nonton anten-anten nunggu buko. Nah, print bukti screenshot dengan memfollow akun media sosial PAL TV, terus juga ada Holiday Angkasa Wisata dengan Instagramnya @officialpaltv, YouTube ada official PAL TV, Facebooknya PAL TV memang punya kita, dan juga Instagram dan juga Facebook Holiday Angkasa Wisata, dan juga ada @Dedi Suparman. Ini wajib galau-galaunya kamu follow dan juga kamu capture atau screenshot ya. Dan juga jangan lupa masukkan ke dalam amplop lalu kirim ke PAL TV. Cak biasa pemirsa PAL TV di Rukan PS Mall Palembang. Jangan lupa untuk pemirsa yang sudah masuk ke segala-segala persyaratan di dalam amplop langsung boleh kirim ya mulai hari ini juga sampai kaget ke di penghujung bulan Ramadan. Dan jangan lupa pemirsa kirim sebanyak-banyaknya, pajak ditanggung pemenang. Dan itu ya pula orang bijak taat pajak. Betul. Baik, terima kasih untuk anten-anten nunggu buku hari ini pemirsa di 3 Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah kita akan ketemu di Ramadan yang keempat sampai dengan seterusnya dengan tema dan narasumber yang lain-lain. Sekali lagi terima kasih untuk Holiday Angkasa Wisata, Mana Brownies, Toko Tanim, Putri Pinamasa, Aston, dan juga Salatin Hotel di Valdian pamit beserta narasumber kita Dr. Haji Riza Pahlavi MA. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Iya, dan juga pemirsa PAL TV terima kasih juga sudah telepon di 380022. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anten-anten nunggu buko yang dipersembahkan oleh